Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederalun, Serambi FM. Bertemu lagi kita dalam acara Bincang-Bincang Serambi Podcast. Hari ini kita akan berbincang dengan tema kesehatan dan olahraga. Bersama saya sudah hadir ketua tim dokter Koni Aceh, dokter Karlina Putri, Soraya Karlina Putri, Iya. Aifu K. Aifu K. Ini selamat pagi dokter Pagi. Soraya atau disapa dokter Ayah. Salam semuanya, salam sehat. Selamat. Jadi bersama dokter Ayah kita akan bahas bagaimana ini dokter yang menangani tentang kesehatan dan kebugaran selama olahraga. Kita tahu pandemi COVID ini yang sudah berlangsung hampir 8 bulan menyebabkan banyak aktivitas orang masyarakat terhenti. Banyak aktivitas olahraga seperti sepak bola maupun event-event lainnya sudah memang terhenti. Namun olahraga tetap dibutuhkan meskipun tidak ada event, dibutuhkan secara pribadi demikian. Mungkin langsung saja dokter Ayah, di tengah pandemi seperti ini banyak aktivitas tidak dilakukan, tapi di satu sisi banyak aktivitas tidak bisa dilakukan karena kondisi seperti itu. Tapi di sisi lain kebugaran tubuh bisa juga penting kan untuk menjaga imun tubuh. Iya. Mungkin seperti apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat di kondisi seperti saat ini? Oke, sebenarnya kita enak ngobrol nggak pakai masker, tapi Iya. karena masa pandemi ini kita harus pakai masker ya. Iya, iya. Jadi kalau kualitas suaranya jelek ini ya maklum ya. Iya, iya. Iya. Ini agak Oke. jadi kalau nanti suaranya agak kabur-kabur memang efek masker ya, Dek? Iya, jadi harus dipahami gitu. Iya. Nah, jadi kalau kita bahas masalah COVID sebenarnya ada dua sisi yang sensitif. Jadi kalau misalnya kita bahas ke peraturan, berarti kita di pihak pemerintah yang kita support bahwasanya sudah mengatur aturan sedemikian rupa untuk kebaikan masyarakat. Sedangkan di satu sisi lagi ada beberapa masyarakat yang kita nggak boleh bilang apa ya, bahasanya ini kayak agak bandel gitu. Setelah diberitahu ada yang mengikuti, ada yang tidak gitu, dan itu PR bagi kita semua. Jadi kalau kita bahas COVID secara umum, kita harus pahami bahwasanya ini bukan di Indonesia saja, ini urusannya udah mendunia, jadi sudah secara global dan seluruh dunia itu berlomba-lomba untuk menemukan obat, untuk vaksin, terus belajar menggali karena ini hal baru ya, soalnya virus ini kan dia sebenarnya bukan virus yang bandel atau susah untuk dimusnahkan. Sebenarnya untuk menangani juga penanggulangannya untuk keseharian kita sebenarnya mudah, hanya perlu sering cuci tangan, jaga jarak, sama pakai masker. Yeah. Ya kan? Tapi karena perpindahannya itu cepat, jadi mau nggak mau kalau kita udah pikir satu penyakit yang harus ditemukan vaksin, berarti kita beresiko untuk tertular, siapapun beresiko untuk tertular gitu. Jadi kalau sudah di akhir tahun seperti ini, udah hampir setahun kita menjalani, kita nggak perlu saling menyalahkan lagi lah. Oh pemerintah salah, oh ini salah, itu salah, nggak perlu sebenarnya. Kita hanya perlu menjalani apa yang sudah dibuat aturannya. Jadi secara singkatnya, aturan yang sudah dibuat itu sudah paling baik untuk masyarakat, tolong diindahkan gitu. Jadi yang aturan yang sudah dibuat aja tidak dijalani, bagaimana kita harus menambah yang lain-lain gitu, seperti olahraga, makan sehat atau segala macam, pakai masker sama cuci tangan aja males gitu. Jadi kalau misalnya kita bahas COVID ini sebenarnya simple aja gitu, kita jaga diri kita sendiri, jaga keluarga kita, jarak orang terdekat kita gitu. Oke, berarti menjaga diri dan orang-orang terdekat seperti itu. Tapi bagaimana sih dengan menjaga kondisi? Kita langsung ke kayak tema kita itu, cara menjaga kondisi kebugaran tubuh kita gitu. Misal, apa sih yang bisa dilakukan dengan seperti ini? Ini kan orang bimbang. Di satu sisi tidak boleh berkerumun, tidak boleh ramai-ramai. Tapi di satu sisi imun tubuh kayak saya kata tadi juga penting ya kan. Mungkin seperti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ini? Olahraganya jenis apa gitu, atau kan tidak semua olahraga bisa gitu.
Kalau misalnya kita bikin urutan apa yang harus kita lakukan di masa pandemi ini, nomor 1 poin itu bahagia, tidak stres, itu nomor 1. Selain dari makanan sehat, jaga pola tidur, olahraga, itu rentetan yang sebenarnya itu paling bawah gitu. Ya nomor 1-nya itu bahagia, tidak stres, terus kita harus positive thinking, itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya pemilihan olahraga, karena di masa pandemi ini kan dia hits, biasanya itu kan olahraga biasanya main sepeda, terus bulu tangkis, terus kayak tenis gitu-gitu kan. Jadi olahraga yang berat itu sebenarnya nggak disarankan gitu. Sebaiknya melakukan olahraga yang ringan saja, misalnya jalan cepat, terus yoga, stretching secukupnya gitu, 15-30 menit itu sudah cukup gitu. Karena ada beberapa orang salah paham bahwasanya olahraga itu sama aja gitu. Semua olahraga itu sama. Sedangkan olahraga itu yang harus kita pikirkan itu adalah resiko cedera gitu. Jadi ketika satu lagi kelelahan sendiri juga menyebabkan kondisi tubuh kita kan menurun. Jadi kalau misalnya kita kelelahan, segala jenis penyakit juga gampang berkembang di tubuh kita. Itu yang poin yang harus kita perhatikan sebenarnya. Jadi olahraga ringan itu hanya mengajak tubuh kita untuk bergerak gitu. Jadi nggak harus olahraga yang berat, misalnya kayak main futsal, bola, terus olahraga tim gitu. Apalagi kalau udah tim otomatis kan ngumpul tuh, orangnya jadi rame, terus ngobrol, cekiki, itu resiko yang besar sebenarnya. Apalagi main sepeda yang tidak ada jarak, misalnya dari yang main sepeda yang di depan, yang di belakang, samping, itu nggak diperhatikan lagi gitu. Belum lagi resiko kecelakaan di jalan. Sebenarnya banyak resiko-resiko yang tidak dipahami, tapi karena udah asik, karena happy ya dijalanin aja gitu sama masyarakat. Banyak yang nggak mereka tahu. Berarti yang perlu dicatat itu olahraga itu penting, tapi tidak perlu yang berat-berat ya. Justru olahraga berat menjadi beresiko ya, karena tubuh ketika lelah imun turun atau seperti apa? Iya, jadi tubuh kita ini punya kapasitas yang berbeda-beda gitu. Pada umur yang muda mungkin kalau misalnya olahraga berat masih bisa nih tarik nafas, bisa ngobrol santai gitu. Tapi bagi beberapa orang yang misalnya komorbid, punya faktor penyakit penyerta, misalnya dia punya hipertensi, dia DM atau segala macam, itu kita cemasnya ketika dia nafasnya sudah mulai terengah-engah. Takutnya nanti pas lagi ada masalah pernafasan, tidak tersedianya tabung oksigen ataupun rumah sakit jauh gitu, itu kan resiko. Kalau misalnya nanti dipaksakan, takutnya nanti malah bisa terjadi kematian gitu. Apalagi sekarang kan yang sempat viral kemarin happy hipoksia, itu juga salah satunya dari yang kita cemaskan dari OTG gitu, orang tanpa gejala ngobrol seperti kita biasa begini, tiba-tiba SpO2-nya turun misalnya, itu saturasi oksigen di dalam darahnya menurun tiba-tiba karena ada infeksi, tapi tanpa dia sadari, tanpa ada gejala lain gitu. Jadi bagi beberapa orang yang merasa dia sehat, terus olahraga, tiba-tiba kadar oksigen di dalam darahnya udah mulai turun, nah takutnya nanti lemas, pingsan tiba-tiba, terus karena rumah sakit jauh ataupun penanganannya tidak maksimal bisa meninggal tiba-tiba gitu. Itu yang kita khawatirkan. Jadi itu juga alasan kenapa kita tidak dari kementerian juga sudah mengeluarkan statement bahwa olahraga berat tidak disarankan di masa pandemi. Oke, berarti kalau olahraga berat tidak disarankan, berarti kita ketahui seperti sekarang ini Dokter Aya kan lagi ngetren mau di Aceh maupun di luar Aceh itu sepeda. Iya. Ya, sepeda. Sebenarnya bersepeda itu tidak dilarang, tapi durasi dan jarak ya. Itu berarti yang harus dijaga. Ada klasifikasi. Ya. Jadi ada untuk membedakan antara olahraga ringan, sedang sama berat. Ya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya secara kita awam itu gampang untuk ngebedainnya. Kalau olahraga ringan itu kita masih bisa bicara, kita berkeringat nih, keringat, agak seger nih badannya, udah agak stretching, terus misalnya treadmill setengah jam misalnya gitu, itu masih bisa ngobrol kan, masih bisa tarik nafas lega, terus masih bisa nyanyi malah, masih bisa nyanyi, itu olahraga ringan. Tapi kalau olahraga sedang itu sudah mulai sedikit
kecapean tapi udah ngomong udah agak terbatas, terus udah nggak bisa narik nafas panjang, itu sedang. Tapi kalau misalnya udah terengah-engah berat, itu udah olahraga berat. Karena Seperti tarik main nafas sekolah. aja udah susah gitu Iya. kan. Nah, jadi jantungnya udah, detak jantung yang sudah meningkat, aliran darah. Jadi nanti lain gitu yang kita khawatirkan. Walaupun misalnya dia sebelum pandemi olahraganya sudah terbiasa, tapi untuk sekarang tidak disarankan. Iya. Beda sama atlet. Iya. Kalau atlet memang udah itu kerjaannya dan terpantau dari dia bangun pagi, sarapan pagi, latihan itu sudah terprogram. Beda sama masyarakat awam. Kalau masyarakat awam itu kan olahraganya nggak tentu. Kadang seminggu ini dia bisa sekali, bisa 2 kali, terus minggu depan dia nggak ada sama sekali gitu kan. Beda gitu. Apa? Tunggu. Berarti dalam hal seperti ini yang kita sarankan itu intensitas ya. Berarti kayak tadi saya katakan bermain bersepeda atau olahraga lain tidak masalah, tapi kalau sini intensitas tingkat beratnya itu, intensitasnya bisa jadi ya. Oh, ini saya ngerti nih supaya dibilang main sepeda di masa pandemi itu boleh gitu maksudnya kan? Enggak, maksudnya gini sih sebenarnya boleh. jangan jauh gitu. Ada boleh. orang yang main hingga 20 km itu sudah Iya. membahayakan ya. Tidak disarankan, tapi kalau sanggup ya mau gimana, namanya juga itu hati yang bahagia gitu. Iya, iya. Mereka senang dengan itu. Sebenarnya kita susah ya, orang kalau udah hobi kita larang ntar marah gitu Iya, kan. Jadi saya sebagai dokter dan tim-tim lain hanya bisa menyarankan kalau olahraga berat itu tidak disarankan. Tapi kalau misalnya tetap pemilihan olahraga yang lebih ringan lebih baik gitu. Iya. Kalau emang mau main sepeda statis aja di dalam ruangan gitu. Ataupun kalau misalnya tetap mau olahraga, mau main sepeda sore-sore gitu sama keluarga, boleh jaga jaraknya. Jarak yang harus diketahui 20 meter loh. 20 meter antara sepeda satu ke sepeda lainnya. Nah, itu droplet bisa terbawa angin. Ukuran droplet itu kan macam-macam ya. Kalau misalnya semakin kecil, semakin terbangnya bisa lebih jauh gitu. Jadi masker tetap. Apapun olahraganya tetap harus pakai masker. Tapi kalau olahraga berat kan tidak disarankan untuk pakai masker. Ya. Karena nanti takutnya kan kurang oksigen nih. Ya. Jadi maka dari itu pakai masker medis saat olahraga juga tidak disarankan. Ya, makanya sebaiknya tidak dilakukan olahraga berat itu. Ya, saya lebih baik gitu. Balik lagi saya tadi karena kita kan olahraga berat. Saya sering lihat nih misalnya ya seperti tadi lah. Kita balik nih sih sepeda-sepeda karena ini yang lagi tren. Kalau memang futsal atau main sepak bola itu sebenarnya juga tidak dianjurkan karena jaraknya berdekatan ya. Iya. Tapi kalau saya lihat di orang main futsal atau sepak bola itu nggak ada yang pakai masker. Tapi kalau main sepeda itu rata-rata mereka bermasker. Itu sebenarnya salah satu menambah risiko ya kalau seperti itu. Iya sih, memang kadang-kadang tujuannya debu atau apa, tapi itu saya melihat orang olahraga sepeda ataupun yang menggunakan jalan raya itu mau sepatu roda atau seperti itu, memang sejak sebelum COVID ini udah sering menggunakan. Jadi ketika mereka beraktivitas seperti itu menggunakan masker. Itu seperti apa, Mbak? Berarti memang salah sebenarnya itu. Pertanyaannya masker apa yang digunakan? Oh, jadi masker jenis medis kah atau masker scuba gitu. Kalau masker kain scuba itu kan pori-porinya lebih besar gitu. Sehingga kan udara lebih gampang masuk dan dia tidak bisa menangkal bakteri atau virus sebenarnya. Ini masalah efektivitas gitu kan. Kalau emang kita menghadapi corona sebenarnya yang standar itu yang harus masker medis. Ya kan, medis yang standar yang di rumah sakit gitu. Tapi untuk beberapa hal kemarin kan sempat kita mendadak harus semua orang harus pakai masker. Terus tiba-tiba ada penimbun atau segala macam. Dirubahlah statement itu, oh masyarakat awam harus pakai masker kain gitu. Kalau kita ngomongin masalah efektif, memang tidak efektif. Tapi semua yang kita lakukan itu kenapa masih disarankan kepada masyarakat awam yang tidak ada gejala untuk pakai masker scuba. Itu untuk menghindari menyentuh area hidung dan mulut. Kalau mata kan pasti kita harus pakai kacamata atau face shield gitu kan. Jadi nggak ada yang sia-sia juga gitu. Bisa tetap digunakan asalkan jamnya. Jadi kalau masker kain itu atau masker scuba bisa dipakai sampai 3 jam. Sebaiknya kita bawa 2 atau sampai 3 kalau emang kita seharian mau aktivitas di luar gitu. Jadi begitu kita udah banyak ngobrol, basah, misal kita saat bersin atau batuk itu sebaiknya diganti.
Tapi kalau masker medis itu bisa sampai 6 jam. Tahannya. Lebih lama gitu dan lebih efektif. Tapi kalau misalnya olahraga sebaiknya jangan dipakai yang medis, pengap ya. Kasihan, susah tarik nafas kan. Tapi kalau saya jarang melihat orang olahraga pakai medis, tapi kebanyakan scuba ya. Iya, scuba atau semacam apa sih kain yang saya lupa namanya. Buff ya, buff. Ya, itu sebenarnya bukan masker sih sebenarnya. Iya. Cuma nutup untuk nggak kena matahari aja, jangan itu hitam sebenarnya gitu. Nggak terlalu berbahaya ya. Iya. Tapi tetap tidak di masa pandemi. Gitu. Jadi ini pemilihan ya gitu. Kalau emang mau jaga-jaga untuk sehat ya pakai yang masker yang medis. Tapi kalau emang cuma untuk nutupin wajah ya kan, untuk mungkin ganti cadar ya kan untuk fashion ya udah pakai yang scuba aja gitu. Jadi ini satu tadi peringatan kalau masker nih kayak saya nih masker ini jadi 3 jam nih pakai 3 jam harus diganti. Berarti kalau belinya tuh jangan satu, istilah yang punya harus stiker. ngantongin lebih dari satu. Minimal nih 3 atau 4 nih harus punya satu orang. Tapi kalau yang kayak dokter ini? Iya, kalau yang medis itu bisa 6 sampai 8 jam. 6 atau tergantung kotor atau nggak kotornya gitu. Oke. Jadi jangan cari masa 5.000 cuma modal 5.000 bisa pakai seharian seminggu ya. 2 hari lagi ya. Terus untuk orang yang di jalan nih, kita ya awam punya kebiasaan yang sebenarnya kita harapkan bisa berubah gitu. Misalnya salah satu meludah di jalan. Itu sering kita temui ya, misalnya bapak-bapak, mohon maaf nih bapak-bapak ya, kadang-kadang ada kebiasaan main sepeda itu suka ngeludah itu ya di pinggir jalan gitu. Itu sebaiknya kebiasaan yang sangat harus dirubah gitu. Karena di masa sekarang kita nggak harus ngomongin COVID aja, karena penyakit itu banyak. Penyakit menular lain yang dari ludah misalnya TBC atau segala macam kita nggak pernah tahu ya. Mungkin kita gejalanya nggak di kita, mungkin gejalanya akan didapati di orang lain gitu. Itu kebiasaan yang harus dirubah yang pertama. Terus sedikit mengingatkan, masker ini tetap dikatakan dia sampah medis, gitu, infectious. Jadi kalau misalnya dia pakai masker kain bisa dicuci kan pakai deterjen, tapi kalau masker kayak gini kan sekali pakai buang. Nah, sangat-sangat disarankan, saya harapkan kepada masyarakat kalau misalnya ngebuang kita harus memperhatikan lokasi ya. Buang ke tong sampah, kalau bisa dimasukkan ke plastik dulu misalnya, ataupun saat dibuang itu tolonglah dirobek. Dirobek karena apa? Kita menghindari kenakalan, karena ya seperti yang kita tahu lah ya, ada yang memanfaatkan sampah atau segala macam, menghindari itu sebenarnya. Ini salah satu kebiasaan buruk. Kalau saya lihat mantan saya tuh paling sering kadang-kadang setelah selesai kerja orang taruh aja gitu di meja kerja ya, padahal sembarang, itu atau di mobil malah. Mobil taruh di dashboard padahal semua orang terhirup itu AC ya. Bisa benar. Ya itu paling bahaya. Itu yang kadang-kadang memang luput dari perhatian orang ya, bahwa mereka menganggap pakai, setelah itu dia tidak memperhatikan lagi limbah. Bahkan udah diletakin di meja dipakai lagi. Bisa kan, nempel-nempel debu, ataupun nanti waktu pas diletakin di meja ada yang bersin nempel ke situ, kita pakai sama aja gitu. Tapi pada masanya nanti suatu saat semua orang akan positif mungkin, tapi tidak ada gejala. Nah, yang kita takutin ini adalah gejala. Bagi beberapa orang di usia muda, sehat, tidak merokok mungkin gejala itu tidak muncul. Tapi bagi ketika dia pulang ke rumah, dia punya anak kecil, punya orang tua dengan komorbid gitu, itu resikonya besar gitu. Jadi kalau misalnya sayang sama anak, sama keluarga, sama orang tua, sebaiknya kita di luar itu juga menjaga gitu. Pulang ke rumah mandi, bersihkan diri, ganti baju. Kalau bisa pisahkan loh, kita dari luar itu resiko ya, ketemu sama banyak orang. Baju yang kita pakai kalau bisa dipisahkan, jangan digabung sama orang yang di rumah gitu. Apalagi anak kecil atau segala macam, karena kan seringnya itu numpuk baju, nggak langsung dicuci, nggak langsung diantar ke laundry kan. Jadi itu juga akan menjadi masalah sebenarnya gitu. Oke. Jadi harus banyak hal yang harus diperhatikan memang ya. Ya kadang-kadang orang cuma memperhatikan pakai masker, setelah itu dia asa etika yang lain itu luput dari perhatian ya, sehingga kadang-kadang ya sama aja, kadang-kadang upaya pencegahan yang pakai masker itu bukan sepenuhnya sudah 100%, tapi itu hanya bagian kecil ya. Itu masker itu kan untuk melindungi diri kita terhadap orang lain, ataupun penularan dari orang lain ke diri kita. Terus cuci tangan sebenarnya. Masih ada beberapa tempat yang menganjurkan untuk pakai sarung tangan. Kalau saya pribadi dari awal mereka melakukan itu, saya sering tegur sebenarnya.
mereka pakai sarung tangan ngerti nggak cara buangnya, mereka pakai sarung tangan manfaatnya apa gitu. Sedangkan kita untuk memutuskan itu kan kita harus cuci tangan. Kalau kita beraktivitas pakai sarung tangan, kita mindah-mindahin juga kumannya kan. Nah, gitu. Jadi baiknya itu tetap dengan menggunakan tangan seperti biasa melakukan aktivitas, apakah itu di kantoran ataupun di dimanapun kita berada, baiknya pakai tangan biasa. Dan kalau misalnya emang kotor, kita langsung cuci tangan gitu. Nggak perlu pakai sarung tangan, itu nggak perlu gitu. Gimana ya, pemborosan aja sih menurut saya, udah beli terus nggak ada manfaatnya gitu kan. Sebaiknya jangan, karena itu diperuntukkan untuk medis, dan misalnya ada indikasi yang memang mereka harus pakai itu gitu. Jadi ada banyak hal yang harus diperhatikan memang. Seperti tadi saya rangkum, membuang masker, juga etika ketika berada di tempat umum, tidak meludah, termasuk sampah-sampah yang medis ya, yang itu cukup berisiko ya.